Nah, kemudian ketika kita mengetahui akidah-akidah tersebut, itu juga harus dilengkapi dengan dalilnya, ya, baik dalil akli maupun dalil nakli, baik dalil yang hasil kerja akal sehat maupun dalil yang dinukil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil itu dibagi lagi menjadi dua, ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali itu dalil yang global, yang masih umum. Sementara yang tafsili itu dalil yang terperinci. Bagi orang mukallaf mengetahui akidah lengkap dengan dalilnya secara ijmal, itu hukumnya fardu ain. Jadi masing-masing kita semuanya minimal harus tahu dalil ijmal. Sedangkan mengetahui akidah lengkap dengan dalilnya tafsili itu hukumnya fardu kifayah. Ini tidak wajib bagi setiap orang, tapi paling tidak dalam satu komunitas atau satu kampung, satu kelompok, itu ada satu orang yang bisa menjelaskan akidah lengkap dengan dalil tafsili. Kemudian ketika kita mengenali Allah melalui sifat-sifatnya, itu ternyata ada yang dalilnya itu hanya dalil ijmali saja, tidak ada rinciannya. Maka kalau memang kondisinya seperti itu, ya kita cukup memahami secara ijmali, secara global. Nah, kalau ternyata ada dalil tafsilinya, dalil terperincinya, maka kita juga harus mengetahui secara terperinci. Dan nanti dalam pembahasan berikutnya akan saya sampaikan contohnya, mana yang dalilnya bersifat ijmal dan mana yang bersifat tafsili. Fayajibu, maka wajib alaina atas kita orang mukallaf, anak kita untuk meyakini anallahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala kamalatin, memiliki sifat-sifat sempurna, la nihayata laha, yang tidak ada batasnya, min jihadil adati, ditinjau dari bilangannya, fi nafsil amri, pada inti masalah tersebut. Jadi secara global kita harus meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat sempurna, ya. Allah maha suci dari segala kekurangan. Itu makna dari kalimat yang sering kita jadikan penutup doa. Penutup doa kita sering mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang dimaksud ini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bahwa Allah Tuhanmu itu maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Allah itu tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kelemahan. Itu secara global. Nah, nanti yang termasuk kelemahan itu apa saja, nanti ketika membahas sifat-sifat wajib bagi Allah itu akan dijelaskan. Jadi sekali lagi, jika dalil yang ada itu hanya adanya dalil ijmal, maka kita juga cukup memahami secara ijmal. Karena di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Misalnya nanti dalam membahas wujud Allah, hakikat wujud Allah itu bagaimana penjelasannya, itu tidak ada dalil tafsili, yang ada hanya dalil ijmali, hanya secara global. Karena tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Kita sebagai hamba ini tidak mengenali hakikatnya, hanya sekedar mengenali sifat-sifatnya saja. Fayajibu, maka wajib fi haqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, apa al-wujudu, sifat wujud, adzatiyu, yang bangsa zat. Maksudnya wujud Allah itu alladzi layak
yakbalu yang tidak menerima al-adama ketiadaan, azalan di zaman azali, wala abadan dan tidak menerima ketiadaan untuk selama-lamanya. Sifat wajib bagi Allah yang pertama yang harus kita yakini adanya yaitu sifat wujud. Wujud itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, yang sering kita maknai ada. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Soal adanya bagaimana, yang jelas tidak sama dengan adanya makhluk, karena memang Allah itu maha suci dari bagaimana. Allah maha suci dari warna, Allah maha suci dari sifat-sifatnya makhluk. Tapi tetap kita cukup dengan meyakini bahwa Allah itu ada. Terus adanya ada untuk selama-lamanya, sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi ketika itu yang ada baru Allah sendiri, ya. Ketika alam semesta belum ada, itu Allah sudah ada, itu namanya zaman azali. Nah, jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah ada dan Allah akan terus ada untuk selama-lamanya. Ini sangat beda sekali dengan kita sebagai makhluknya. Kalau kita ini dulunya pernah tidak ada, saat ini sedang ada. Suatu saat kita akan kembali menjadi tidak ada. Makanya adanya kita itu bukan yang wajibul wujud, tapi kita itu hanya imkanul wujud. Yang wajibul wujud itu hanya Allah, ya. Yang wajib adanya itu hanya Allah. Karena sejak zaman azali sudah ada dan akan terus ada untuk selama-lamanya. Kalau kita ada karena diadakan oleh yang maha ada, sehingga saat ini menjadi ada dan suatu saat kembali menjadi tidak ada. Maka sama-sama disebut wujud, ya. Wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk itu beda. Kalau Allah itu wujud dengan sendirinya, kalau kita wujud karena diwujudkan oleh Allah. Makanya sifat wujud itu untuk Allah disebut sifat nafsiyah, sifat kediriannya Allah, ya. Kalau kita itu wujudnya karena diwujudkan, bukan karena wujud dengan sendirinya. Sehingga wujud kita ini tidak wajib, hanya mungkin, ya, hanya mungkin, karena suatu saat akan kembali menjadi tidak ada. Wa huwa utawi sifat wujud itu sifatun sifat nafsiyatun, sifat kedirian Allah, subutiyatun, yakni sifat yang tetap. Ya dulu menunjukkan apa wasfu sifat biha pada nafsiyah ala nafsi dzati, pada inti zat, duna makna zaidin, bukan makna yang lain. Jadi sifat nafsiyah itu sifat khususiyahnya Allah. Kemudian antara sifat dan zat itu walaupun penyebutannya beda, yang satu disebut zat, yang satu disebut sifat, tapi dalam kenyataannya sifat itu tidak bisa berpisah dengan zat, ya. Sifat itu dalam kenyataannya tidak bisa berpisah dengan zat, karena yang disebut sifat itu adalah hal yang ada pada zat, sehingga antara zat dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Maka sebenarnya ketika kita mengenali sifatnya itu sekaligus juga otomatis mengenali zatnya, karena sifat itu nempel pada zat. Nah, wa yakfi dan cukup lil mukallafi bagi orang mukallaf apa ayarifa mengetahui annahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu maujudun wujudan dengan wujud wajiban yang wajib. Nah, bagi kita orang mukallaf cukup meyakini bahwa Allah itu wujud, itu aja. Soal wujudnya bagaimana dan seterusnya itu tidak wajib untuk mengetahuinya. Soal hakikat wujudnya Allah kita juga tidak wajib mengetahuinya. Kita hanya wajib meyakini kalau Allah itu wujud, gitu aja. Ya. Wala yajibu dan tidak wajib mali atas mukallaf apa ayarifa untuk mengetahui anna wujudahu bahwasanya wujudnya Allah Ta'ala itu ainu dzatihi, keadaan zatnya, au ghairu dzatihi atau selain zatnya.
li anna dzalika min ghawamidi ilmil kalami, karena yang demikian itu merupakan kerumitan-kerumitan dalam ilmu kalam. Jadi kalau mau dijelaskan tentang wujud Allah itu tidak semua orang mampu untuk bisa memahaminya. Maka kemudian untuk kita sebagai orang awam itu tidak usah membahas itu, ya, karena membahas itu pun juga bukan bagian dari kewajiban. Kewajiban kita cukup meyakini kalau Allah itu wajib adanya wajib, cuma itu aja, ya. Kemudian kebalikannya, waditu al-adamu, kebalikan dari sifat wujud itu adalah al-adam. Al-adam itu maknanya tidak ada. Wa dalilu ala dzalika, adapun yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, ay wujudillahi ta'ala, adalah wujudu hadil makhlukati, yaitu adanya alam semesta ini. Ini yang kemarin sudah kita singgung, bahwa yang menunjukkan kalau Allah itu ada adalah adanya alam semesta. Nah, kalau kita mengetahuinya baru sebatas bahwa yang menunjukkan adanya Allah adalah adanya alam semesta, hanya sebatas itu namanya baru dalil ijmal, itu hukumnya fardu ain. Nah, kalau kemudian kita bisa menjelaskan kelanjutannya, itu baru namanya dalil tafsili atau dalil terperinci yang hukumnya fardu kifayah. Nah, berikut ini akan dijelaskan. Kok kalian mengatakan bahwa wujudnya alam semesta menjadi bukti adanya Allah? Itu bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini. Alam, yakni segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Mulai dari ares sampai bawah bumi itu semuanya alam. Itu hukumnya secara akal adalah sesuatu yang baru, ya. Di alam semesta ini walaupun umurnya sudah jutaan tahun, nurut ilmu akal disebut sesuatu yang baru. Kenapa kok baru? Karena dulunya tidak ada. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, itu disebut sesuatu yang baru. Walaupun barunya sudah lama juga, tapi tetap aja disebut sesuatu yang baru. Kemudian setiap yang baru itu perlu pencipta, karena dia tidak bisa wujud dengan sendirinya, dia perlu pencipta. Nah, siapa penciptanya? Penciptanya yang ada sebelumnya. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ringkesnya begitu, ya. Yang kemarin juga sudah saya singgung, seperti kalau kita ngelihat meja. Nah, meja ini suatu yang baru. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada. Kapan? Sebelum meja ini dibuat tidak ada. Nah, sekarang meja ini ada karena sudah dibuat. Dengan melihat meja ini, kita tahu bahwa meja ini ada yang membuat, karena tidak mungkin meja ini jadi sendiri. Kita tidak percaya kalau dikatakan meja ini tiba-tiba ada. Meja ini ada pasti karena ada yang mengadakan, ada yang membuat. Siapa dia? Tukang meja. Dan nanti sifat-sifatnya tukang meja pasti tidak sama dengan mejanya, gitu. Nah, alam semesta juga begitu. Alam semesta ini dulunya tidak ada, sekarang ada, itu karena diadakan. Yang mengadakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua sifat Allah itu berbeda dengan semua ciptaannya. Sementara itu dulu, insya Allah kita lanjutkan besok sore. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa
fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.